sesuai juknis, mungkin langsung kita buka aja. Nanti peserta yang lainnya bisa menyusul ya. Ya. Nah, aku ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha agung, zat yang maha rahim, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada baginda Rasulullah SAW tak lupa kita curahkan. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Rekan-rekan Korma, rahimakumullah, apa kabar semuanya? Semoga puasanya lancar dan tetap semangat menebar kebaikan ya. Nah, sebelum memulai agenda hari ini, yuk kita baca doa belajar dulu, biar ilmu yang kita tuai hari ini berlimpah keberkahan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, jadi kembali disampaikan bagi rekan-rekan peserta kelas online Ramadan, berikut saya sampaikan ketentuan dan tata tertib selama pelaksanaan Korma 2021 kerjasama GK dan Bekal Institut. Yang pertama, peserta menggunakan nama Zoom yang sama dengan nama yang didaftarkan serta diimbau menonaktifkan suara saat bergabung di Zoom meeting. Perlu diingat kembali bahwa e-sertifikat akan diberikan pada peserta yang mengikuti minimum 4 sesi dari total 6 kelas yang diadakan. Jadi nanti pada akhir sesi saya selaku host akan membagikan tautan presensi peserta yang hendak diisi bagi peserta Korma yang hadir pada hari ini untuk validasi sertifikat tentunya. Korma hari ini diharapkan bisa berlangsung dengan serius dan tentunya semoga interaktif sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik dan harap peserta tetap fokus hingga akhir sesi nanti. Jazakumullahu khair semuanya, semoga giat kita sore ini menjadi ladang ilmu dan amal di sisi Allah Azza wa Jalla. Oke, sudah ada tambahan peserta hari ini. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja mari kita simak, resapi, dan maknai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini yang senantiasa membersamai sesi Korma sebelumnya, yakni Kak Hafif MM CRPH yang juga merupakan dosen Prodi Ekonomi Islam di Perbanas Institut dan dosen Prodi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah. Materi kita hari ini bertajuk model pengelolaan bisnis syariah yang tentunya sangat esensial harus diketahui oleh muslim dan muslimat karena kembali lagi kita tidak akan pernah lepas dengan aktivitas perdagangan. Langsung saja kepada Kak Hafif, waktu dan tempat dengan ini disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Serta Korma. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Saya nyebutnya Korba Brothers ya, persaudaraan Korma ya, nggak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari sama-sama kita kirimkan, sampaikan, dan lantunkan segala puja, puji, serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya Dialah yang telah memberikan kepada kita semua segala kekuatan ya, kekuatan ilmu, kekuatan iman, begitu, kekuatan fisik juga, sehingga kita masih, insya Allah masih semangat di pertemuan keempat nih. Pertemuan keempat ini sudah lebih dari setengah jalan ya dari 6 kali pertemuan. Alhamdulillah masih ada yang stay tune di channel Korma gitu ya. Semoga channel ini lebih menyemangati teman-teman dalam menikmati dan mengelola waktu-waktu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan juga, jangan pernah kita lupakan ke junjungan kita semua, kekasih kita semua, dan juga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang kasih sayangnya kepada kita itu nanti insya Allah sampai di yaumul hisab, ya. Kasih sayang Rasulullah kepada kita itu insya Allah nanti sampai ke yaumul hisab. Nanti dicari nih, mana yang namanya Fadilah M. Rajab yang bantuin korma waktu itu. Mana nih yang namanya Ibu Zidan yang ikut sesi korma di bulan Ramadan. Mana nih yang namanya Mbak Puji Astuti, ya, Mbak Yulis yang ikut sesi korma di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Itu akan jadi jejak, bahkan jadi jejak digital, ya. Malaikat ngelihat nih gitu, jejak digital, dan malaikat insya Allah mencatat, Allah juga pasti mencatat apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan di materi keempat. Materi ini adalah lebih masuk ke tataran praktis, ya. Kemarin udah selesai di 3 materi awal, itu materi yang lebih banyak landasan dan fondasi, begitu. Masih ada yang ingat materi terakhir kemarin? Hukum bisnis dalam Islam. Wah, keren, Bu Zidan. Hukum bisnis dalam Islam. Bagus banget nih. Berarti sangat mengikuti kemarin, ya. Apa aja tuh, Bu? Hukum bisnis dalam Islam? Ilahiyah, sistematis, Oke. Komprehensif, oke. Saumulia atau Saumulia. Saumulia. Udah cuma 3 itu, Kak. Oh, mantap. Keren. Berarti dicatat kemarin, ya, karena sebelum ngasih materinya tuh luar biasa nih Bu Zidan, ya. Yaitu adalah karakteristik hukum bisnis Islam dan hukum Islam. Itu yang dipakai untuk menghukumi, mensyariatkan, mengundang-undangkan, mengatur semua apa-apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini, termasuk muamalah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan kasih materi tentang, ayo kira-kira apa, yo? Nah, kita lihat materinya. Oke. Sebentar, masih loading. Ya, model pengelolaan bisnis syariah. Ada kalau udah mulai model pengelolaan bisnis syariah ini udah mulai tataran praktis. Mudah-mudahan waktu yang ada ini cukup mengcover apa yang akan saya sampaikan. Kurang lebih sekitar 60 menit, ya. 60 menit maksimal, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini host kita nih ada di Polewali Mandar ini, Bu. Jauh nih dari kita. Jadi nanti selesai nih, dia udah buka nih, Bu. Kita buka lebih dulu nanti nih, Mbak Dila nih. Baik, model pengelolaan bisnis syariah. Baik, ini akan kita bahas tentang overview sedikit tentang apa itu bisnis dan lain sebagainya, lalu kemudian apa itu bisnis syariah dan Islamic business model. Nah, tapi saya mau kasih kuis dulu nih. Yang bisa jawab, silakan dipilih nih, ya. Kuis pertama, manakah yang bukan turunan kata Islam? Yang bukan. Ada syariah Islam di dalam, dalam. Ya. A atau B atau C atau D kira-kira. Itu. Ya. Ada yang bisa jawab? Silakan pakai suaranya. Ada yang bisa jawab? Siap, apa yang bukan turunan kata Islam? Damai kah, sejahtera, indah, atau tunduk patuh? Yang bukan apa tuh? Yo, masih ingat nggak? Mirip-mirip, ya. B, Kak. B, sejahtera. Yang bukan? Oh, yang bukan. Tunduk patuh. Hadiahnya. Ini hadiahnya nih panitia nih. Insya Allah mungkin ada kali, Bu, ya. Jawab aja dulu, Bu. Yang penting sekarang jawab dulu. Ya. Yang mana kira-kira? Kalau nggak salah sih ada hadiahnya. Apa, Bu? Indah. Indah. Oke. Bu Zidan jawab indah. Yang lain ada yang jawab yang bukan arti turunan kata Islam? Saya kasih waktu 15 detik nih. Indah. Indah juga. Mas Ismail. Indah juga. Ya.
Iya. Oke. Baik, jawabannya adalah C. Indah, ya. Jadi turunan kata Islam itu damai, sejahtera, dan tunduk patuh. Bisa dilihat di surat An-Nisa, surat Al-Baqarah ya, ayat 29. Oh, salah kemarin tuh. Nah, itu bisa, dan banyak sekali ya ayat-ayat yang berhubungan dengan arti kata Islam. Jawabannya adalah C. Indah itu bahasa ini tuh bukan Islam, tapi jamil, jamal. Nah, itu indah artinya ya, bukan dari kata Islam. Yang kedua nih, yang kedua. Yang tadi itu sempat saya tanyain ke Bu Zidan, pasti sudah tahu nih. Yang bukan merupakan sumber utama sumber hukum bisnis Islam apa? Yang bukan. Yang mana? Yang A. Yang A. yang Peraturan A, benar ya, presiden. peraturan presiden. Nah, sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Begitu ya. Baik, ini udah alhamdulillah udah cukup paham ya apa yang kemarin disampaikan. Baik. Nah, sekarang kita akan overview. Kemarin kita udah bahas di pertemuan ketiga itu tentang konsep aturan bisnis Islam ya. Konsep aturan bisnis Islam. Nah, di situ kita lihat ada bagaimana Islam melihat ekonomi ya. Islam melihat ekonomi. Dalam salah satu surat dikatakan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menciptakan langit dan bumi, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, buat kita semua. Ya. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan itu lanjutannya di surat yang kemarin saya bahas tuh bahwa alam yang Allah kasih ini kita alokasi buat supaya kita dikelola gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang ada di dalam dunia ini di apa namanya di dunia ini ya, sumber daya alam atau sumber daya apapun yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan itu fungsinya adalah supaya kita bisa mengelolanya. Supaya kita bisa memaksimalkannya. Tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Ya, tujuannya itu ada tentang orientasi ya, kita bahas tentang orientasi gitu ya. Orientasi pertama adalah untuk bersyukur. Nah, balik lagi tuh ke materi awal, untuk mencari berkah, untuk memberikan manfaat, untuk memberikan maslahat. Nah, paling nggak minimal seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita untuk menjadi khilafah atau pengelola sumber daya apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, kemudian kita bahas tentang 3 bangunan atau 3 komponen bangunan Islam, yaitu ada akidah atau tauhid, lalu kemudian ada fikih itu ada atau syariat, ada syariat, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, lalu kemudian ada yang terakhir itu ada akhlak. Nah, kita akan bahas fikih muamalah lebih dalam lagi di sini, gitu, tentang bisnis syariah. Kita lihat khusus tentang perkembangan bisnis Islam atau bisnis yang berkonten syariah, ya, bahwa sekarang tuh menjamur ya. Dari yang konvensional sampai yang modern. Nah, yang konvensional, contohnya apa kira-kira? Contoh bisnis syariah yang konvensional atau jangan konvensional deh, yang udah modern, kira-kira apa? Yang lebih kekinian. Ada yang tahu? Bisnis itu yang ada apa namanya? Ada konten-konten syariahnya apa sih yang paling jelas kelihatan di depan mata kita? Perbankan syariah itu jelas tuh. Asuransi syariah itu jelas, yang bidang jasa keuangan gitu. Lalu kemudian ada produk-produk misalkan imani ya, kayak misalkan link aja gitu, link aja syariah itu udah pakai syariah tuh, imani syariah gitu. Itu yang lebih modern. Lalu kemudian ada hotel syariah, itu juga sudah mulai berkembang ya. Kalau zaman-zaman awal itu ada namanya Hotel Sofyan, itu hotel yang berbasis syariah. Orang masih tabu ya, masih itu apaan sih hotel kok ada syariah-syariahnya gitu. Ya. Emang yang sekarang ini nggak bagus gitu. Tapi ternyata itu berkembang ya, menjadi bisnis halal, bisnis syariah. Di Pekalongan itu juga ada hotel syariah juga ya di Jawa. Mungkin di Sulawesi juga udah ada tuh hotel-hotel syariah juga ya.
Mungkin di Polewali Mandar saya nggak tahu ya, belum pernah ke sana juga soalnya. Nanti saya ke sana ke Hotel Syariah ya, kalau sempat begitu. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada saya bikin nanti ya. Amin. Masya Ya. Allah. Nah, dengan berkembangnya bisnis tersebut, maka itu terjadi karena kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk barang maupun jasa yang halal dan thayyib. Maka peran produsen atau perusahaan bisnis berbasis syariah menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan. Nah, ini berhubungan korelasinya dengan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi di kampus-kampus itu udah banyak juga belajar atau kurikulum atau mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ada juga tentang bisnis Islam yang lebih spesifik lagi. Itu juga banyak. Nah, itu kenapa ada kurikulum yang baru tersebut? Karena ini untuk mendukung, mensupport perkembangan ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang. Nah, tetapi di satu sisi perkembangan itu di satu sisi patut disyukuri ya. Namun pada sisi lain juga perlu diwaspadai karena bukan tidak mungkin berbagai variasi produk syariah yang belum muncul saat ini ternyata tidak lebih dari sekedar berganti nama saja. Cuma tempelan. Kalau kita tuh bahasanya Islam KTP doang ya, Islam KTP doang. Kontennya sebenarnya sama, ya nggak ada syariah-syariahnya, cuman labelnya doang. Sebagai alat marketing. Ini udah syariah loh, ini udah halal loh, tapi ternyata kalau kita telusuri lebih dalam itu belum lengkap ya, belum syariah banget begitu. Nah, artinya secara paradigmatik sebuah perusahaan bisa saja tetap berpijak pada konsep bisnis sekuler kapitalistik. Jadi sebenarnya dia yang penting itulah untung banyak, gitu. Tidak menggunakan konsep-konsep yang syar'i, gitu. Tapi masih dikotomi itu membagi dua sendiri-sendiri. Ya agama-agama ya Islam gitu. Yang agama-agama ya bisnis-bisnis. Enggak di bisnisnya enggak diselimuti dengan konsep-konsep yang Islami dan syar'i gitu. Dipoles dengan label syariah, tepatnya label etika Islami seperti jujur, amanah dan sejenisnya itu hanya sebagai polesan aja, make up saja, tapi sebenarnya belum syar'i atau belum Islami. Nah, ini menjadi PR juga nih ya, buat kita, maksudnya sudah tahu ya ilmu ini supaya nanti kita bisa lebih cermat lagi untuk memilih. Kalau misalnya kita sebagai konsumen, sebagai customer untuk melihat ini emang benar nih syariah apa enggak gitu. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa lihat tuh, bisa telusuri lebih dalam dengan ilmu yang sudah kita dapat. Kalau kita sebagai produsen, sebagai penjual, ya kita harus menerapkan ilmu yang sudah kita dapat begitu. Ya, sambil berjalan gitu ya, mungkin belum terlalu sempurna banget, tapi mudah-mudahan cepat atau lambat bisa kita terapkan. Dan insya Allah ini akan menjadi tren yang cukup berkembang beberapa tahun mendatang. Karena khusus untuk industri keuangan syariah itu insya Allah udah cukup settle ya, apalagi sudah ada Bank Syariah Indonesia, gabungan dari Bank BUMN Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, itu bergabung menjadi sebuah entitas bank atau keuangan syariah terbesar ya di Indonesia, seperti itu, dan mungkin juga Asia Tenggara nanti pelan-pelan. Itu sudah mulai settle. Nah, sekarang berpindah nih ke bisnisnya. Bisnis halal dan syariah itu akan menjadi pergeseran nih ya, bukan pergeseran tapi pertambahan tren ekonomi Islam ya, khususnya di bisnis syariah. Insya Allah kita akan sambut itu juga begitu. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis syariah, ini sebagai refreshment lagi bahwa ada beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bisnis. Pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil dan merusak. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian. Yang ketiga, tidak saling menzalimi dan saling merugikan. Tidak boleh bercurang dalam takaran. Yang kelima, tidak menggunakan cara-cara yang ribawi atau dengan sistem bunga. Nah, ini kelihatannya memang normatif ya, kelihatannya abstrak ya, tapi ternyata ini ada konteks realnya, ada faktanya yang terjadi di masyarakat. Cara-cara yang batil contohnya apa kira-kira? Cara-cara yang batil dalam berbisnis. Contohnya apa?
Ayo, ada yang tahu nggak? Dan merusak. Saya pernah bahas tentang ihtikar ya. Ihtikar itu apa? Ada yang masih ingat ihtikar? Penimbunan barang. Apalagi dalam saat-saat yang orang butuh banyak barang begitu, lalu kemudian ternyata kok barang ini jarang ya di pasaran, padahal ada gitu. Itu berarti pasti ada kalau bahasa sekarang itu berarti monopoli ya, bisa dimasukkan ke monopoli. Itu masuk ke ihtikar juga sebenarnya. Jadi orang susah nyari barang, padahal barang ada, ketika kita mau beli ada barangnya lebih mahal dari yang seharusnya. Itu batil tuh ya, itu salah satu yang batil. Apalagi kira-kira? Nah, apalagi sekarang ya, berlaku curang dalam takaran, timbangan, ataupun pemalsuan kualitas. Nah, ini akan kita lihat nanti nih di materi kelima ya, tentang marketing syariah. Saya akan share tentang beberapa macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara real ya, fakta yang terjadi di lapangan. Begitu. Baik. Nah, lalu kemudian kita lihat tentang bisnis syariah itu apa sih? Kita mulai masuk. Kalau kita lihat dari asal bahasanya, bisnis itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis. Dari kata dasar busy, yang artinya sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial. Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalkan bisnis tapi nggak melakukan apa-apa, nggak sibuk begitu, maka ditanyakan bisnis apa ya, gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang dilakukan ya, dalam usaha tersebut, dalam bisnis tersebut, berarti dia masuk dalam kategori bisnis, gitu. Jadi seperti itu ya. Ya kalau misalkan pemain saham gimana tuh? Dia sibuk nggak sih pemain saham? Pemain saham sibuk nggak? Atau misalkan dia naruh saham nih, dia beli saham. Kira-kira dia termasuk sibuk nggak? Dia termasuk pebisnis bukan tuh kira-kira? Orang beli saham, misalkan saham Telkom, gitu, itu termasuk bisnis nggak? Termasuk bisnis nggak? Apakah yang disebut sibuk itu dia mesti jualan keliling kampung begitu, jualan keliling komplek, ya, menawarkan produk? Apakah seperti itu? Atau ketika saya punya duit 10 juta, saya beli saham Telkom, gitu, itu termasuk bisnis nggak? Bisnis, Kak, karena Bisnis, usaha. termasuk bisnis ya, karena ada aktivitas di sana. Apa aktivitasnya? Aktivitas transaksi, gitu. Aktivitas transaksi itu disebut dengan aktivitas kesibukan juga ya. Tetapi kalau misalkan kita bandingkan dengan kesibukan orang jualan es kelapa kopior di jalanan, di pinggir jalan, ya itu termasuk bisnis juga, tapi dia punya energi yang berbeda dan punya orientasi yang berbeda, punya konsep dan mekanisme yang berbeda, tapi secara prinsip sama karena dia ada kesibukan di sana, begitu. Itu dari sisi asal bahasa bisnis begitu ya. Lalu kemudian dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, barang jasa termasuk profit, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Nah, jadi ada aturan halal dan haram. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberikan harga ke sebuah produk, itu sebenarnya nggak ada batasan minimal harga berapa, nggak ada. Gitu. Harga yang mau kita kasih ke customer itu nggak ada batasan. Mau kasih misalkan kita jualan sendal nih, jualan sendal mau lebaran kan, nah, sendalnya buatan lokal, ya ada yang 100.000 dan 150.000 ya. Nah, kita beli modalnya misalkan 75.000, kita mau jual berapapun boleh, nggak ada batasan gitu, nggak ada batasan. Kita mau jual 100.000 boleh, 150.000 boleh, jual 1 juta juga boleh, nggak ada masalah, nggak ada batasan di sana, ya, secara konsep pemberian harga. Tetapi biasanya kalau misalkan cuma melihat harga yang akan kita kasih, itu memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat persaingan dengan kompetitor, ya, kita melihat ke arah sana juga, pasti penjual juga akan mikir, kalau saya jual dengan price seperti itu atau harga seperti itu, kira-kira laku apa enggak nih? Karena kan kompetitor pasti jual
bisa jadi ada yang sama nih jual produknya. Nah, berarti itu dipengaruhi oleh harga itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, gitu. Itu sunatullahnya begitu. Karena nggak ada dasarnya untuk mempengaruhi harga. Nah, dan itu sudah ditetapkan ketika Rasulullah menjadi Rasulullah nggak mau netepin harga tuh. Ketika transaksi bisnis di pasar nggak mau. Karena harga itu menurut Ibnu Taimiyah juga itu berdasarkan sunatullah tuh itu bergerak sendiri berdasarkan permintaan dan penawaran. Itu menurut Ibnu Taimiyah ya. Dia bahas sedikit tentang ekonomi di karyanya gitu. Tapi yang dibatasi itulah aturannya, cara dagangnya. Gitu. Cara dagangnya yang dibatasi. Jangan sampai merugikan orang. Apa aja yang merugikan orang? Penimbunan, timbangan yang nggak pas gitu. Kemudian kecurangan, penipuan. Nah, itu yang dibatasi. Itu cara dalam berbisnis. Al-Quran menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata. Di antaranya adalah at-tijarah, itu berdagang atau berniaga. Al-bai'u, menjual, dan tadayantum, muamalah. Bisnis dalam Al-Quran, baik yang terambil dari term tijarah, al-bai', istaro, maupun tadayantum, tidak hanya menjelaskan bisnis dalam sifat material, tapi juga imaterial. Pada usaha muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai dengan profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah. Jadi nggak cuman aspek materi, tapi imateri juga. Apa itu? Itu adalah etika bisnisnya dilihat. Etika bisnis ini akan kita bahas nanti di pertemuan terakhir sebagai pertemuan penutup etika bisnis. Apa saja yang ada di ekonomi Islam atau bisnis Islam. Lalu dalam bisnis Islam, seorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah, seorang akan selalu ikhlas dalam pekerjaan ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau yang fatrah ini berhubungan dengan tauhid, keyakinan kepada Allah SWT. Jadi yang pernah saya bahas kemarin, bahwa ketika orang untung banyak, maka dia pasti senang ya. Untung 100%. Dia misalkan punya modal 1 juta, untungnya 1 juta. Berarti dia punya 2 juta loh. Lalu kemudian dia jual lagi, untung lagi 1 juta. Begitu. Maka dia pasti akan senang. Tapi dibatasi senangnya jangan terlalu euforia. Gitu. Jika dikasih sesuatu yang menyenangkan, jangan terlalu berlebihan. Itu udah aturan itu ada ya. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Ketika dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, juga jangan terlalu bersedih gitu. Jadi dia aja, biasa aja gitu. Jangan terlalu depresi atau kecewa banget, jangan terlalu seneng banget sampai lupa gitu. Lupa bahwa rezeki itu adalah berasal dari Allah SWT. Maka balik lagi nih ke materi awal, bahwa tauhid itu dipakai oleh pebisnis muslim untuk proses menjalankan bisnisnya atau transaksinya. Gitu. Sehingga apa? Hatinya itu tetap tenang. Untung sedikit, dia tenang. Untung banyak, dia tenang. Rugi sedikit, dia tenang. Rugi banyak, juga tenang begitu. Jadi dia pasrah banget gitu ya sama Allah SWT. Itulah yang menjadi kekuatan mental dari seorang pebisnis tuh. Ya, karena seorang pebisnis itu bekerja dengan ketidakpastian ya. Yang laku berapa hari ini ya? Dia nggak tahu tuh, nggak tahu. Besok laku berapa ya? Nggak tahu tuh. Yang disiapkan oleh pebisnis itu adalah mentalnya. Mental untuk siap apapun yang terjadi. Untung besar, untuk kecil, rugi besar atau rugi kecil. Baik. Nah, ini nampaknya sudah ada yang siap-siap buka puasa tuh. Oke. Pak Zultan boleh di mute? Udah ya? Ada yang belum di mute agak suaranya. Ya, oke, makasih. Kita lanjutkan. Nah, prinsip dasar dan orientasi bisnis dalam Islam. Prinsip ekonomi Islam dalam bisnis syariah. Ini pertama adalah tauhid, kemarin udah kita bahas. Yang kedua adalah keseimbangan atau kesejajaran. Kemudian kehendak bebas, free will, tanggung jawab, dan ihsan. Tauhid ini berarti semua yang kita lakukan pebisnis itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Gitu. Abdurrahman bin Auf, bagaimana kayanya beliau? Kalau sekarang itu mungkin dia
masuknya bukan miliuner lagi, mungkin triliuner ya, sejajar dengan Bill Gates ya, sejajar dengan Steve Jobs, sejajar dengan kalau yang di barat itu Elon Musk ya, yang punya satelit ruang angkasa. Lalu siapa lagi? Dia juga punya Tesla tuh mobil tanpa awak gitu, mobil tanpa awak. Kalau di kita tuh ya macam-macam Harold Tanjung ya. Kalau yang Muslim siapa lagi? Ya banyak begitu. Abu Rizal Bakri ya kayak gitulah. Nah, dia juga punya tauhidnya juga sangat tinggi begitu. Ketika ditawarkan oleh sahabat Ansor ketika dia ikut hijrah kepada Rasul dengan Rasul ke Madinah, ditawarkan kan kaum muhajirin dari Mekah itu kan kaum muhajirin namanya. Lalu kemudian kaum Ansor yang nolong di Madinah nanyain, kamu mau apa? Nih saya punya istri 2, kalau mau ambil. Kamu mau apa? Saya punya barang banyak. Nih kamu ambil setengahnya buat kamu. Abdurrahman bin Auf cuma bawa baju doang gitu. Cuma bawa baju doang dan perlengkapan seadanya. Padahal dia orang kaya di Mekah. Orang kaya di Mekah. Tapi karena dia sudah terbentuk ya, mental bisnis dan tauhidnya sudah sangat bagus, maka dia cukup bertanya satu hal. Tunjukkan saya di mana pasar. Itu doang pertanyaannya. Dikasih tuh. Tunjukkan saya di mana pasar, kasih tunjuk ya pasar di salah satu pasar di kota Madinah. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali itu dia cari partner. Dia cari partner buat bisnis. Gitu. Dia sebagai pengelolanya. Ya. Lalu kemudian dia ketemu salah satu sahabat Ansor, dia punya lapak yang nggak kepake. Lalu dia juga nggak punya modal, dikasih modal sama Ansor. Ya udah dia jualin produk-produknya si sahabat Ansor ini. Karena dia tahu bagaimana cara bisnis yang keren begitu. Nggak lama tuh langsung pesat ya perkembangan bisnisnya. Bahkan sampai mengalahkan hegemoni Yahudi di sana. Karena dulu ketika Rasulullah baru datang itu pasar itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Abdurrahman bin Auf itu mengalahkan mereka semua. Gitu. Itu awalnya dia tahu dia berserah sama Allah, tapi dia punya ilmu gitu. Enggak cuma sekedar tauhid, tapi juga dia punya ilmu dan pengalaman, dan itu yang dipakai dan akhirnya berhasil. Gitu. Kemudian keseimbangan atau kesejajaran, bahwa semua orang adalah sama, ya. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk berhasil, begitu. Asalkan dia pertama berserah dan tahu orientasi bisnis itu seperti apa, dan ketika dia punya ilmu yang sama, maka kesempatan itu pasti juga bisa terbuka oleh siapapun, kepada siapapun. Kemudian kehendak bebas, free will. Kehendak bebas tanpa melampaui batas. Kehendak bebas tanpa melampaui batas. Nah, batasan itulah yang ada di aturan-aturan hukum-hukum syariah. Gitu. Dia mau untung 1 juta boleh. Misalkan 30%, 40% untungnya boleh. Tapi jangan sampai keuntungannya itu malah membuat orang malah rugi gitu. Membuat orang nggak bisa jual dagangannya. Misalkan dia jual sangat murah. Ya, sangat murah. Tetapi kompetitornya itu malah nggak bisa jual barang produknya gitu. Maka sekarang itu kan ada kesepakatan harga ya. Ada produk-produk tertentu yang dia punya paguyuban, dia ngejual produk apa, dia punya kesepakatan harga. Nggak boleh ada yang jual dengan harga yang di bawah kesepakatan itu. Gitu. Nah, itu bagian dari kehendak bebas. Tanggung jawab terhadap efek dari produk yang dijual. Nah, ini berhubungan dengan pelayanan prima nih, kalau bahasa sekarang dalam bisnis ya. Customer satisfy, ya, kepuasan pelanggan. Nah, ini bagian dari tanggung jawab pebisnis. Lalu kemudian ihsan. Ihsan berarti dia satu paket dengan tauhid. Ihsan itu pertama dia punya awareness-nya, kecenderungannya dia selalu memberikan yang terbaik dari bisnis yang dikelola, ya, dari produknya, dari pelayanannya, dari komunikasinya, dari manajemennya, begitu. Itu ihsan. Tetapi dia juga merasa bahwa itu semua diawasi oleh Allah SWT. Karena prinsip ihsan yang paling inti itu adalah merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga dia nggak berani berbuat yang menyimpang. Nah, gitu. Nah, orientasi bisnis Islam ini sempat saya bahas juga kemarin ya, sebagai pengingat saja. Target materi dan non materi. Target materi ya untung, laba, begitu. Lalu kemudian non materi ya kita membentuk akhlak kita, membentuk mental kita, itu adalah termasuk benefit non materi.
kepasrahan kita kepada Allah itu bagian dari benefit non materi. Sehingga kalau misalkan orang Mekah itu kenapa dia bisa dagang kemana-mana, ke Syam, kemudian ke Yaman, ke Jordania gitu ya, antar negara waktu itu, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena mentalnya sudah terasah. Mentalnya sudah terasah, kemudian itu yang dibawa kemana-mana gitu. Ya, kemana-mana. Kalau di Indonesia itu kan, mohon maaf nih ya, ada suku tertentu yang di setiap provinsi itu ada sebagai pengusaha atau dia buka usaha di sana. Contoh deh, makan nasi Padang deh misalnya. Nasi Padang tuh di mana ada kan? Di Sumatera ada, di Jawa banyak, di Sulawesi juga pasti ada, saya yakin ya. Di semuanya ada. Nah, karena memang suku Minang tuh profilnya memang seperti itu. Mentalnya sudah terbentuk bahwa orang, kalau nggak salah nih ya, seorang pria itu keluar gitu ya untuk nyari nafkah kemanapun. Jadi banyak yang mukim, banyak yang bermukim di beberapa tempat di luar daerahnya sendiri. Nah, karena mentalnya sudah terbentuk. Nah, itu benefit namanya. Lalu pertumbuhan aset, laba, kemudian kekayaan, kesejahteraan, itu masuk dari pertumbuhan. Itu boleh-boleh saja, nggak dilarang dalam Islam. Karena itu fitrah manusia. Pengen punya perhiasan, itu fitrah. Pengen punya sepatu bagus ya, merek Adidas, Nike ya, Nike Ardila, bukan Nike Ardiles, Nike Ardila, Nike, Adidas, apalagi itu yang bagus-bagus ya, alat-alat olahraga, sepeda yang mahal gitu, nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan. Karena ketika kita membeli sesuatu yang bagus dan kita punya duitnya, misalkan kita punya modal untuk membeli itu, dan itu berasal dari sesuatu yang halal, ketika kita beli sesuatu yang buat kita senang dan kita sanggup, maka itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Jadi bukan sombong, bukan. Itu salah satu bentuk syukur. Makanya mindsetnya seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian keberlangsungan, eksistensi bisnis. Ya. Semakin lama dia berlangsung, eksisnya semakin lama, maka dia akan semakin banyak berikan manfaat dan maslahat. Gitu. Keberkahan, ya, hidup tetap tenang, hidup tetap enak makan, ya, enak tidur. Nah, kemudian tetap sehat gitu, bisnis banyak, kesibukan banyak, tapi dia tetap fit, tetap sehat, itu bagian dari keberkahan juga sebenarnya. Ya, jadi duit yang keluar itu nggak buat biaya rumah sakit, nggak buat biaya rumah nggak biaya buat berobat anak begitu atau keluarga gitu. Tapi dipakai buat sedekah, dipakai buat bangun masjid, dipakai buat bangun jalanan, itu bermanfaat. Itu keberkahan, itu bagian dari keberkahan. Nah, itu orientasi bisnis kan seperti itu ya. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya bisnis modelnya? Nah, kita masuk bisnis modelnya. Kita lihat. Bagaimana Islam mengatur bisnis model? Kurang lebih ada 3 nih. Ya. Ada 3 bisnis model yang bisa kita terapkan ketika kita ingin berbisnis. Pertama itu adalah sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Merupakan suatu usaha yang dijalankan sendiri oleh perorangan tanpa menggunakan bentuk usaha yang terpisah dan tersendiri. Yang kedua itu adalah partnership, merupakan satu usaha yang dikembangkan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih untuk mendistribusikan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh mereka. Yang ketiga itu adalah mudharabah, ya. Mudharabah ini Mudharabah ini adalah suatu usaha dalam bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal, sahibul mal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Kalau di hukum positif kita atau undang-undang kita di Indonesia itu soal partnership, kepemilikan tunggal itu kayak usaha perseorangan ya. Ya, usaha perseorangan. Dari skup yang paling kecil sampai ke skup yang menengah itu bisa dimiliki oleh 1 orang doang. Begitu. Contoh jualan sejadah ya. Dia punya toko offline, dia punya toko jualan sejadah atau toko perlengkapan muslim. Itu bisa dimiliki oleh 1 orang. Gitu. Kayak kios-kios di mal-mal itu rata-rata itu kepemilikan tunggal ya. Kepemilikan tunggal. Jadi dia punya duit secara pribadi, dia punya duit, dia suka dagang gitu misalkan perlengkapan alat muslim atau dagang makanan,
Ya, dia sewa kios atau sewa toko, dijualan di sana. Jadi dia yang manage tuh, duitnya dia yang manage, penjualan dia yang manage, keuntungannya dia yang manage, pembeliannya dia juga. Jadi all in dia yang melakukan. Gitu. Itu kepemilikan tunggal kalau bahasa sekarang. Nah, Islam juga sudah mengatur nih ternyata, udah lama gitu. Self proprietorship nih, kepemilikan tunggal. Yang kedua adalah partnership, merupakan suatu usaha yang dikembangkan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mendiskusikan keuntungan. Nah, ini partnership ini di undang-undang kita sekarang tuh sama dengan CV, corporate furniture ya. Jadi kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing punya modal dan dikelola bareng-bareng, gitu. Dikelola bareng-bareng untuk mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungan itu dibagi rata sama antar mereka. Nah, itu CV, gitu. Jadi sama-sama punya modal dan sama-sama dua-duanya itu ikut dalam operasional perusahaan atau operasional bisnis. Gitu. Contoh Bu Zidan dengan siapa Mbak Septi ya. Nah, sepakat nih bikin usaha laundry ya kan, bikin usaha laundry. Nah, biar keren, bikin CV, badan hukum CV. Ya, masing-masing hitung modal nih, misalkan 50 juta deh. Bu Zidan 50 juta, Mbak Septi 50 juta. Bikin CV. Lalu operasionalnya mereka tuh atur gitu. Misalkan Bu Zidan dia ngelola apanya nih, ngelola keuangannya kan, ngelola apa pick up pakaiannya gitu, kemudian nyucinya, sedangkan Mbak Septi misalkan apa ngelola neriskanya gitu, kemudian ngelola apa bahan-bahan buat nyucinya gitu kayak sabun dan sebagainya, ya, pembelian dan sebagainya, kemudian pengiriman kembali ke customer misalkan, jadi karena ada pick up service, nah, dia ngatur. Nah, itu diatur oleh mereka berdua. Nah, itu namanya partnership. Lalu kemudian yang ketiga, mudharabah. Mudharabah ini istilah yang sangat udah nggak asing lagi ya, mudharabah, apalagi di lembaga jasa keuangan, karena dia sangat banyak dipakai mudharabah. Mudharabah ini adalah sistem di mana orang ada yang nggak punya duit, tapi dia punya keahlian. Gitu. Nggak punya duit, tapi dia punya keahlian. Kemudian ada yang orang punya duit banyak, punya duit lebih, tapi dia nggak punya keahlian. Nah, ini dikelopin tuh, dikelopin. Jadi yang punya duit disebut dengan sahibul mal atau investor, mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola. Tadi yang punya keahlian, namanya mudharib. Dengan satu perjanjian di awal tertentu, misalkan bagi hasilnya berapa, gitu. Setelah ada panen, misalkan ada investor punya duit 10 juta, nih saya punya duit 10 juta nggak kepake nih, siapa yang bisa usaha perikanan misalkan, usaha ternak ikan, siapa yang bisa? Nah, ternyata ada tetangganya nih jago melihara ikan lele, tapi dia nggak punya modal. Akhirnya dia kerjasama. Yang bikin kolamnya sih pengelola, yang ngasih makan pengelola, yang nguras air pengelola, yang manen juga pengelola, yang ngejualin juga pengelola. Nah, dia cuman dapat bagi hasil aja. Dan investor hanya ngasih duit doang. Dia butuhnya berapa, nanti perjanjian di awal dari untung itu kita bagi berapa persen. Nah, itu disebut dengan mudharabah. Gitu ya. Sama kalau di bank, ya di bank itu konsep mudharabah juga dipakai. Gitu. Konsep mudharabah dipakai untuk usaha-usaha produktif. Usaha-usaha produktif, pinjaman produktif atau pinjaman modal. Jadi misalkan ada orang butuh modal nih buat usaha cuci steam ya, cuci steam butuh modal misalkan 20 juta. Dia nggak punya biaya, tapi dia punya motor. Dia punya motor NMAX baru 3 bulan ya lunas. Ya, berarti itu udah jadi milik dia. Harganya harga pasarnya, harga secondnya misalkan 28 juta karena baru 3 bulan. Nah, itu bisa jadi jaminan tuh untuk pinjam ke bank syariah. Jadi bank syariah akan ngasih modal sebagai sahibul mal, kemudian si punya motor tadi butuh modal itu sebagai mudharib. Dia buka usaha cuci steam. Nah, itu ada perjanjian di awal, dia mesti memberikan bagi hasil berapa persen. Nah, itu bagian dari bisnis model yang ada di Islamic Business Model. Ada 3 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka bisnis atau yang sudah berbisnis, itu biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal ini. Karena memang sudah menjadi tren juga ya, sudah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat. Jadi bukan hal yang baru juga begitu. Nah,
Lalu gimana kerangka bisnis Islam itu sebenarnya ya? Nah, di sini ada gambar. Ini kayak gambar apa nih? Nah, kayak gambar kepala kodok ya. Ya, ada mata ada di atas, samping kanan samping kiri. Pertama itu adalah orientasinya adalah perusahaan itu adalah ke Allah. Dia punya tauhid ke Allah nih. Ya. Allah ngasih sesuatu yang harus dikelola, dan company dia mengelolanya itu adalah berbasis dengan aturan-aturan Allah dan berorientasi tauhid, berorientasi bahwa semuanya untuk ibadah kepada Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk sebagai bekal nanti di akhirat, sehingga nanti timbangannya berat dengan pelaksanaan syariat muamalah. Jadi syariat muamalah ini bisa menjadi modal kita untuk yaumul hisab ya, nggak cuma ibadah ritual gitu. Karena yang akan dihisab itu kan nggak cuma ibadah ritual doang gitu, nggak cuma sholat doang, tapi yang lain-lain juga. Kalau kita suka menipu itu akan jadi catatan juga. Menipu dalam dagang begitu, merugikan orang dalam dagang, dalam usaha itu akan dihitung juga, akan dihisab juga. Jadi hati-hati, gitu ya. Nah, ketika dia sudah melaksanakan sesuatu dengan syariat Allah, maka Allah akan ridho padanya. Ya, Allah akan ridho padanya. Lalu kemudian secara operasional perusahaan itu berada dalam dua hubungan ya, stakeholder dengan customer. Stakeholder ini bisa jadi dia investor gitu ya, yang memberikan modal. Company ini adalah pengelolanya, customer-nya adalah nasabahnya atau pelanggannya. Nah, hubungan antara company dan stakeholder itu adalah stakeholder itu yang diharapkan modal yang dikasih ke company adalah dia ridho. Dia percaya dengan perusahaan yang mengelolanya. Karena kalau nggak ada kepercayaan maka dia nggak akan berjalan dengan mulus, karena dikit-dikit curiga, dikit-dikit nggak percaya gitu. Maka dia pasti ada ketidakriduan di sana. Nah, maka stakeholder, salah satu investor, dia harus dulu memberikan modalnya kepada company. Nah, ketika udah ridho gitu, company juga melakukan sesuatu dengan syariat Allah, maka dia rahmat dalam bentuk materi, ya, keuntungan bagi hasil yang bagus gitu, dan kesenangan yang diharapkan oleh stakeholder. Lalu bagi pelanggan gimana? Nah, pelanggan itu hubungannya adalah ketika company ini menjual sebuah hal kepada pelanggan, gitu, maka pelanggan itu diharapkan dia ridho. Ridho ini bahasa kita ini itu adalah puas, senang gitu dengan produknya. Ketika udah senang, maka company ini akan membalas dengan rahmatnya juga. Dia akan memberikan pelayanan yang lebih bagus. Idealnya seperti itu. Jadi konsep ridho dan rahmat ini terbentuk antara company dengan pelanggan dan company dengan investor atau stakeholder. Gitu. Nah, di sini ya, lingkaran ini berarti ini adalah apa istilahnya, diselimuti ya, dilingkupi. Ketika ini sudah terjadi, maka yang terjadi itu adalah semuanya bekerja untuk ibadah. Stakeholder sebagai investor dia niatnya ibadah, company dia niatnya ibadah, customer juga niatnya ibadah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah ridho kepada semuanya nih, kepada customer ridho, kepada company ridho, dan kepada stakeholder juga ridho. Sehingga semua diridhoi Allah SWT, sehingga menjadi berkah. Stakeholder dapat berkah, company dapat berkah, customer dapat berkah. Nah, ini adalah kerangka bisnis Islami. Ini yang akan menjadi bisnis itu bisa berkembang ya. Dan ini yang sepertinya memang teraplikasikan dalam bisnis zaman sahabat Nabi. Gitu. Zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar bin Khattab juga sebagai seorang pebisnis ulung, ini yang dipakai ya. Sama semuanya. Nah, lalu gimana Islamic bisnis dan manajemen modern saat ini? Kalau ini kan secara lebih skop yang general ya, yang luasnya. Kalau ini sekarang kita lihat bagaimana Islamic bisnis dan manajemen modern. Kita lihat nih. Dalam manajemen modern itu ada 4 tahap ya dalam memanage sesuatu. Pertama itu adalah harus adanya visi. Visi itu pandangan jauh ke depan. Saya bisnis ini tujuannya apa? Gitu. Jadi itu dulu yang ditetepin. Gitu. Kalau cuma nyari untung doang, maka itu
kemungkinan besar itu bisa banyak penyimpangan di sana. Gitu. Balik lagi ke Az-Zariyat ayat 56 visi itu, bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah. Jadi niatkan kalau bisnis itu ya untuk beribadah. Kalau beribadah berarti ya supaya dekat sama Allah, supaya Allah senang sama kita, ridho sama kita. Itu dulu gitu. Kalau laba urusan nomor 2, itu mekanis ya, itu teknis gitu. Tapi mindsetnya harus mendekat dulu kepada Allah. Ya kalau misalkan nanti bisnis ternyata lebih jauh dari Allah, maka itu berarti visinya udah salah tuh. Ketika dia bisnis semakin bagus, tapi sholatnya semakin bolong-bolong, semakin telat, semakin lalai, berarti visinya udah melenceng. Gitu. Sedekahnya semakin sedikit dari sebelum berbisnis, ketika dia bisnis bagus, maka dia pasti visinya udah mulai tergeser. Gitu ya. Itu visi pertama. Yang kedua adalah planning. Planning itu bisa kita lihat dalam surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi planning ini udah ada di konsep Al-Quran juga dalam surat Al-Hasr ayat 18. Merencanakan apa yang mau dilakukan di masa depan. Masa depan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi, enggak, besok paling cepat. Bahkan mungkin 1 jam ke depan itu adalah termasuk planning juga. Gitu. Kalau seorang pebisnis, dia harus punya tuh catatan besok dia mau ngapain ya. Seorang profesional juga, seorang pegawai sama. Dia harus punya jadwal agenda. Jadwal agenda itu masuk planning, itu masuk di bisnis, sampai bisnis juga, termasuk di manajemen modern juga, itu masuk klub dia. Itu. Kalau saya dulu di waktu kerja di perusahaan itu setiap hari itu ada agenda. Besok saya mau ngejar apa. Pebisnis juga harus ada tuh. Besok mau jual apa, jual berapa, jual ke siapa, mau untung berapa. Gitu. Ya, itu planning. Kedua, organizing. Bisa dilihat dalam surat As-Saff ayat 4. Ya. Organizing berarti mengatur, mengelola. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Organizing. Berarti dia bisa mengelola orang-orang yang di dalamnya. Sehingga orang-orang yang di dalam itu bisa bantu dia, sehingga dia bisa mencapai ekspektasi dari perusahaan atau bisnisnya. Untuk yang punya anak buah, gitu ya. Untuk yang punya anak buah. Dia bisa mengatur, ya. Berperang di sini, kalau dulu konteksnya memang berperang, benar-benar berperang ya. Tapi dalam filosofi berperang ini ya, termasuk memperjuangkan syariat agama Allah juga, gitu. Termasuk di syariat muamalah, begitu. Organizing. Dan organizing ini nggak mudah ya, untuk leader, untuk mengatur orang tuh nggak mudah. Beda kayak mengatur bebek, beda. Dia tinggal pakai sabetan aja udah ngantri. Tapi kalau orang beda, dia butuh ilmu tersendiri. Actuating itu bisa dilihat di surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada Allah sajalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita dipersilahkan untuk menjelajahi semua bagian-bagian bumi yang Allah ciptakan. Nggak dibatasi, asal kita punya duit aja. Gitu. Asal kita punya modal, kita mau dagang misalkan ke Makassar. Oh, Makassar nih kayaknya ketupat laku nih ya. Gitu. Atau kemana? Ya, itu boleh. Apa namanya? Kalau bahasa sekarang itu ekspor import lah ya. Atau kita buka ekspansi bisnis. Nah, itu boleh. Itu diterapkan juga oleh sahabat Rasul, bahkan Rasul juga ke luar negeri untuk usaha. Ya. Dulu pakai onta, nggak ada pesawat. Sekarang pesawat banyak. Gitu. Moda transportasi banyak dan sangat cepat malah. Itu dikasih kesempatan gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya, karena udah dijamin nih. Jadi karena udah dijamin menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, dan memang sekarang sangat mudah, bukan mudah doang, sangat mudah ya, sangat mudah. Mau ke Turki mudah, tinggal siapin aja duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya susah juga sih ke Turki ya. Oke, yang kelima itu adalah controlling. Di dalam surat Al-Maidah ayat 117, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ya, mengatakannya itu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kontrol ini pengawasan. Jadi dalam aspek manajemen modern Islamic business, ketika kita punya anak buah, kita wajib mengawasi anak buah. Gitu. Dan pengawasan itu bagian dari Islamic business. Gitu. Bagian dari Islamic business. Mengawasi anak buah dalam mengelola keuangan, dalam mengelola penjualan,
dalam mengelola barang-barang nih. Kalau misalkan barang-barang retail, apalagi yang sembako ya. Kalau kita punya warung sembako, itu mesti rigid banget, mesti teliti banget karena barangnya kan barang-barang retail ya, barang-barang eceran ya. Semuanya diecerin gitu, kopi, ya gula, ya telur. Nah, itu kalau nggak bagus maka itu akan bocor tuh ya. Modalnya segini kok dapatnya cuma segini ya. Nah, itu berarti pengelolaan keuangannya kurang bagus. Berarti orangnya kurang diawasi. Apalagi kalau misalkan yang punya nggak ngawasin dan nggak terjun langsung. Makanya kalau saran dari para expert usaha mikro ya, kalau mau usaha mikro kita terjun langsung, jangan ngasih ke orang ya, karena zaman sekarang itu bukannya kita curiga tapi memang kepercayaan itu menjadi sebuah hal yang langka ya, beda zaman dulu gitu ya, zaman dulu beda, sekarang itu memang menjadi zaman yang langka. Kadang-kadang teman sendiri itu menjadi musuh kita dalam hal bisnis, bahwa uang kita kabur dan lain sebagainya. Itu bagian dari uncontrolling ya, tidak terkontrol begitu. Nah, ini semua manajemen brand yang sudah ada di Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu ayat aja nih saya ambil ya. Surat Az-Zariyat, Al-Hasr, As-Saff, Al-Mulk, Al-Maidah. Jadi manajemen modern ini itu klop dengan Islamic business. Dan ini sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Sedangkan manajemen modern tahun berapa baru ada. Jadi sebenarnya kita harusnya lebih oke dalam memanage sesuatu daripada sekarang yang pakai ilmu dari barat seperti itu. Begitu. Nah, kita langsung masuk nih ya, salah satu contoh ya, 4 menit lagi. Terus belum 6 menit lagi lah. Gitu. Ini contoh, salah satu contoh saya ambil, penerapan Islamic business di salah satu perusahaan berbentuk PT. Kalau berbentuk PT ini berarti bisnis modelnya apa nih? Yang partnership, mudharabah, atau yang sole proprietorship kira-kira? Kalau PT. Kira-kira apa? Tidak ada 3 kan? Ada yang partnership, mudharabah, dan sole proprietorship gitu. Yang sendiri. Nah, ada yang bisa jawab? Tahu ya, PT Karya Toha Putra ini apa nih? Perusahaan apa dia? Ini kalau orang pesantren nih sering beli produk nih biasanya nih, orang pesantren nih. Santri-santri. Karena buku-bukunya banyak dari Toha Putra. Pesantren di Jawa banyak pakai. Hah? Penerbitan dan percetakan. Ya, ada di situ Bu ya, dari tulis. Ya, perusahaan bergerak pada bidang penerbitan dan percetakan. Dia menyetak Al-Qur'an, dia menyetak kitab-kitab ya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab apa tuh. Banyak gitu. Tapi yang bernuansa Islami. Dia ada di Semarang. Saya juga belum pernah ke sana sih. Tapi saya punya dulu bukunya punya. Ketika saya SD, ibu saya, orang tua saya punya nih, Toha Putra. Nah, itu legend banget tuh bukunya. Status badan hukum PT dengan tanggung jawab bla bla bla. Dia berdiri tahun 1962. Dia punya pekerja 197 orang, laki-laki 89 dan pekerja perempuan 108. Jadi nggak terlalu banyak memang pekerjanya. Nah, dia menerapkan Islamic business. Kenapa? Karena dia adalah perusahaan yang mencetak buku-buku Islami. Maka sudah sayapnya dia harus pakai cara-cara Islami. Karena kalau enggak, maka itu menjadi sebuah yang ironis, paradoks ya. Sebuah hal yang antara kenyataan dengan yang seharusnya itu berbeda, itu menjadi sebuah paradoks seperti itu. Contohnya dalam hal rekrutmen nih, PT Saputra mendekati praktek manajemen bisnis Islami, tapi dia nggak terlalu bisnis Islami juga, nanti saya jelaskan. Dia cuma mendekati, tapi masih bagus lah daripada nggak sama sekali ya. Hal itu terlihat dengan adanya proses rekrutmen yang tertutup dan terbuka. Tertutup yakni membuka kesempatan kerja untuk kerabat. Nah, kalau bahasa sekarang itu nepotisme ya. Nepotisme. Hal ini dilakukan, dia punya tujuan untuk menjamin attitude sikap Islami dari calon pegawainya. Gitu. Dia bentuk badan hukumnya PT, tapi sebenarnya dia perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Kalau PT itu kan, kalau bahasa yang lebih profesional, dia bukan perusahaan keluarga. Tapi secara mekanisme peraturannya, mekanisme operasionalnya, yaitu pegawainya itu banyak kerabatnya. Gitu. Karena dia punya tujuan memang untuk menjamin sikap Islam. Karena dia lebih tahu nih, kalau keluarga lebih tahu ya, kalau bukan orang lain dia tahu nih, ini gimana nih agamanya. Dia bisa tanya ke orang tuanya, dia bisa tanya ke pamannya gitu.
Nah, dia punya tujuan. Kenapa dia bersifat tertutup? Tapi juga dia bersifat terbuka, yaitu membuka kesempatan kerja untuk kalangan umum yang bukan keluarga, khususnya untuk posisi tertentu yang krusial yang tidak bisa diambil dari kerabat. Nah, misalkan kerabatnya itu ada yang nggak bisa, misalkan untuk IT ya, IT, maka diambil dari luar ya untuk bikin sistem IT-nya. Nah, itu dipakai sama dia. Nah, Tahap Putra mencantumkan kriteria Islami sebagai standar seleksi, salah satunya dengan tes membaca Al-Quran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kandidat mengamalkan dan memahami Islam. Ya, cetakan Al-Quran masa nggak bisa baca Al-Quran? Nah, itu aneh ya. Maka dia pakai tes membaca Al-Quran. Ini yang pertama, rekrutmen. Lalu kemudian ada kontrak kerja. Isi kontrak kerja meliputi jenis pekerjaan, kemudian jangka waktu kerja, lalu kemudian ada percobaan, lalu kemudian diangkat menjadi pegawai tetap. Lalu besarnya gaji juga diperoleh. Ini adalah komponen utama dari kontrak kerja. Tetapi di sini yang saya ketahui kontrak kerja ini nggak semuanya dapat, gitu. Hanya yang punya skill-skill tertentu yang dikasih kontrak kerja. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam muamalah itu semuanya harus pakai kontrak kerja, harus ada akad. Akadnya itu ditulis dalam hitam di atas putih karena biar jelas. Perjanjian kerja, kontrak kerja itu perjanjian kerja, akad kerja. Begitu. Nah, kenapa? Ya, karena ya mungkin ini saya belum terlalu dalam ya. Karena kalau kontrak yang lebih pakai kontrak kerja nih, kalau yang saya lihat, karena dia untuk yang rekrutmen yang terbuka, bukan yang kerabat. Kalau kerabat kadang-kadang nggak usah pakai kontrak kerja, lu kerja aja, gue kasih gaji gitu ya. Tapi yang untuk yang luar itu nah, untuk yang orang luar, karena dia orang luar, maka dia pakai itu karena biar lebih jelas. Karena dia nggak tahu juga kan, bisa jadi nanti dirugikan oleh pekerja dari luar tersebut, maka dia perlu kontrak sebagai mengikat pegawai tersebut. Lalu kemudian misalnya gaji yang akan diperoleh. Nah, ini yang terjadi di PT Tahap Putra. Secara kesyariahan, keislamian juga dia belum murni banget juga ya dari sisi kontrak kerja dan perjanjian kerja. Idealnya memang semua pekerja harus pakai perjanjian kerja, dia kerabat atau bukan, dia pakai perjanjian kontrak kerja. Karena dalam kontrak kerja itu adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban yang harus diterima. Nah, di sana itu ada hak-hak perusahaan. Di sana itu juga ada hak-hak pegawai. Di sana ada kewajiban perusahaan, di sana juga ada kewajiban pegawai. Nah, itu harus saling mengisi, nggak ada yang saling dirugikan. Itu fungsi dari kontrak kerja atau perjanjian kerja. Lalu pilihan kerja, ya intinya saja ini, pilihan kerja di sana itu dilakukan secara non formal kepada para pekerjanya. Pihak manajemen mengungkapkan bahwa sistem pilihan kerja dilakukan oleh para mandor yang membawahi puluhan bawahannya. Tetapi yang lebih penting itu adalah dalam penilaiannya itu dia melihat dari sisi kesyariahannya. Nih, di poin berapa nih? Poin nah nih, sholat. Fatwa Islami memuat tentang kehadiran pekerja pada saat diadakannya sholat berjamaah tiap hari, keaktifan dalam kajian yang dilakukan oleh perusahaan setiap bulan sekali ya. Mandor menyerahkan form tersebut kepada pihak manajemen yang nantinya akan direkap. Nah, ini menjadi penilaian kerja nanti. Jadi nggak cuman kerjanya bagus apa enggak nih, misalkan dia ngatur warna ya, warna cetakan ya. Nggak cuman itu. Tapi sholat jamaahnya juga dikontrol. Kemudian dia ikut pengajian gitu, pengajian untuk mencerahkan mental dia secara spiritual itu juga dikontrol karena menjadi standar dari perusahaan tersebut. Ini juga penting ya bagi perusahaan syariah. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Ya, pelatihan pengembangan ini juga lebih banyak ke pelatihan dengan dasar-dasar Islami. Ya, karena mereka perusahaan yang bergerak di bidang konten-konten syar'i dan Islam. Motivasi dan kepuasan kerja pekerja menjadi bagian juga karena itu menjadi motivasi bagi pekerja. Dan karena mereka mindsetnya ini sudah terbentuk bahwa mereka bekerja ini untuk ibadah kepada Allah sebagai pelayan Allah istilahnya seperti itu dengan mencetak Quran, buku-buku agama, dan mereka ternyata dapat gaji yang di atas UMR gitu. Mindsetnya udah ibadah, mereka dapat gaji yang ternyata di atas UMR, mereka bahagia gitu. Jadi mereka terpuaskan dan hampir nggak ada gejolak gitu, hampir nggak ada gejolak di Tahap Putra.
Nah, ini yang mereka lakukan di PT Toha Putra, ya, Karya Putra Toha Putra. Lalu kemudian yang kedua, saya ambil contoh di Hotel Syariah Pekalongan. Ini merupakan bagian dari Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Jadi dia baru berdiri tahun 2008. Nah, 2008 hanya dalam jangka waktu 2 tahun, Hotel Syariah Pekalongan ini pertumbuhannya sangat meningkat. Awalnya itu cuma 30% sekian, 33%. Tahun 2010 dia hampir 60%, ya 2 kali lipatnya. Nah, ini menunjukkan bisnis syariah memiliki peluang, gitu, dan branding syariah mampu menarik simpati konsumen. Nah, mereka berangkat dari manajemen yang cukup profesional nih, karena mereka berangkat dari visi dan misi Stamoto sebagai basis nilai. Jadi nilai tersebut bukan sekedar tren, tetapi sebuah motivasi jalan hidup yang dapat membumikan konsep dan sistem manajemen secara syar'i. Dalam sistem fungsi manajemen syariah, Hotel Syariah Pekalongan mengadopsi 4 fungsi manajemen. Tadi itu di awal, perencanaan, organizing, pengawasan, dan activating. Apa yang mereka lakukan? Perencanaan. Perencanaan itu dia pakai berbasis hadis Rasulullah. Jika engkau ingin menentukan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan itu baik, ambillah. Jika jelek, tinggalkan. Dilihat akibatnya dulu nih, perencanaannya. Maka dia ada konsep, kalau sekarang itu SWOT ya. SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, terus opportunity and threat. Nah, ini dipakai nih. Rasulullah ternyata sudah memberikan gambaran dan penjelasan. Lalu organizing, dia pakai di sini dia punya standar sistem organisasional yang meliputi badan pembina, pengurus, pengawas. Masing-masing punya fungsi tersendiri dan hak dan kewajibannya. Nah ini pakai surat As-Saff nih, As-Saff ayat 4 tadi ya, pengorganisasian dipraktekkan sama dia. Jadi dia pakai struktur-struktur sehingga itu mereka bekerja secara bersama-sama, berkolaborasi sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Lalu pengawasan, controlling. Nah, pengawasan controlling dalam hotel syariah ini dilakukan melalui standar kegiatan, diantaranya menentukan standar sebagai ukuran. Misalkan standar pelayanan, sapa kah, salam, gitu, ramah, itu menjadi standar ukuran mereka untuk pelayanan. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Jadi basisnya itulah rencana, gitu. Yang jadi patokan itu rencana. Jadi jangan sampai nyimpang ke sana kemari gitu ya, yang dulu dari rencana. Lalu perbandingan hasil dicapai dengan standar sesuai yang diminta. Melakukan tindakan koreksi langsung terhadap penyimpangan dan perlahan perbandingan hasil akhir output dengan input. Nah, ini langsung ke ini aja, sistem manajemen hotel syariah Pekalongan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, ini lebih real. Jadi setiap customer yang mau datang, yang mau menggunakan jasa mereka itu diteliti, sangat teliti ya, KTP dan KK-nya. Kalau berbeda sedikit, mereka nggak dimasukin, nggak boleh nginep di sana. Penegakan kebenaran, dilarang membawa benda berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Lalu kemudian prinsip penegakan keadilan, dia tidak hanya pengunjung muslim, tapi non muslim juga boleh asal dia mengikuti aturan dari hotel, gitu. Lalu kemudian prinsip la tazlimun wala tuzlamun. Nah, di sini contohnya adalah menyediakan makanan yang memiliki kejelasan halal dan fungsi yang bermanfaat. Ya, dia pakai konsep Thayyibah, maka di sini ada kafenya namanya Thayyibah. Nah, makanan dan minuman itu adalah 100% halal. Lalu prinsip amanah. Nah, ini buat para pekerja yang bekerja di sana, seluruh staf memperoleh peringatan bila lalai dalam tugas. Jadi dia pakai menerapkan prinsip reward and punishment. Ya, tidak segan-segan memberi tegasan dan memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Kita juga sama. Orang beragama pasti ada reward and punishment. Rewardnya bisa di dunia, rewardnya bisa di akhirat. Punishmentnya bisa di dunia, punishmentnya juga bisa di akhirat. Itu adalah fitrah. Nah, itu bisa diterapkan dalam proses bisnis. Nah, itu yang dilakukan oleh hotel syariah di Pekalongan ya, salah satu contohnya atau sedikit. Nah, kita nih gimana nih kira-kira? Ya, kalau kita mau bikin bisnis ya kita pertama ya tadi pakai konsep manajemen tadi, ada visi, ada planning, ada organizing, ada sistem
controllingnya gimana, activity-nya gimana tuh kita buat dari awal dulu gitu. Nah, itu memang butuh waktu biasanya, apalagi kalau kita memasukkan konten-konten yang syar'i Islami itu butuh orang yang ngerti ya. Kalau kita nggak ngerti, dia harus pakai orang yang ngerti supaya benar-benar itu terjalankan ya, terimplementasikan, nggak cuma sekedar label seperti tadi saya bilang di awal. Baik, ini adalah materi kita hari ini. Udah jam 16.45. Nah, seperti biasa maksimum jam 5 udah selesai gitu ya. Karena di Sulawesi ini udah mau maghrib ya. Kayaknya udah maghrib nih. Ya, udah maghrib Ustaz. Udah maghrib ya. Nah, ya, oke. Ini dari saya. Ada pertanyaan sebelah sini? Ya, silakan. Ya, yang ingin bertanya disilahkan. Di sini ada yang udah usaha belum? Ada yang udah punya usaha? Mungkin bisa sharing nih. Ini udah materi keempat. Ya, saya harapkan ada sharing dari teman-teman yang mungkin sudah atau mau mulai usaha boleh gitu, mau konsultasi ya di sini boleh, atau yang sudah punya usaha dan mau sharing gimana penerapan etika bisnis atau bisnis yang syariah seperti apa. Ya silakan. Ya, saya buka satu pertanyaan pertama, silakan. Saya mau tanya Kak, Boleh. kedengaran nggak suaranya? Jelas, Bu. Begini Kak, kalau PT penyalur tenaga kerja itu berbasisnya syariah nggak ya Kak? Oke. Karena saya setiap PT tenaga kerja itu kan ada perjanjian kerja sendiri Kak. Cuma saya pun mengalami ya. Jadi apa yang ada di perjanjian kerja itu kita juga di sana mengerjakannya yang tidak PK itu gitu Kak. Makanya di sana sering terjadinya istilahnya kayak pembantu terhadap majikan gimana, pembantu melawan majikan gimana. Jadi karena mungkin di latar belakangi dari dia itu apa yang dikerjakan di luar perjanjian kerja itu gitu Kak. Penyalur tenaga kerja itu istilahnya membantu juga untuk kesejahteraan gitu. Membantu juga yang kehidupan yang dikirimnya itu gitu Kak. Udah gitu aja ya Kak. Assalamualaikum. Salam. Ya, apakah perusahaan penyalur tenaga kerja itu termasuk perusahaan yang berbasis syariah atau Islami? Tanya bagus ya. Kalau sekarang itu memang banyak ya, cukup banyak ya penyalur tenaga kerja, apalagi yang buat keluar negeri ya, ke Arab Saudi, ke luar negeri begitu. Nah, dia syariah atau bukan sih, Islami atau bukan sih sebenarnya? Nah, kita bisa lihat tuh. Sebenarnya pertama, sebenarnya tuh ada yang Islami dan mungkin ada yang nggak Islami. Kita bisa lihat dari konsep bisnisnya juga dulu ya. Dia kan sebenarnya dia sebagai usaha jasa ya. Sebagai usaha jasa, konsepnya adalah dia membantu orang yang butuh pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu. Kalau bahasa sekarang itu kayak outsourcing lah modelnya gitu ya. Kayak outsourcing lah seperti itu. Jadi dia sebagai perantara ya. Dia punya channel yang butuh pekerja dan dia juga punya channel untuk untuk menyalurkan, ada channel untuk bisa mencari orang yang mau kerja gitu. Ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh pekerja. Dia sebagai penengah di sana. Jadi ibaratnya itu kalau dalam Mama itu ada namanya maklar ya berarti ya, maklar gitu, maklar. Tapi di sini bukan produk barang tapi orang ya, jasa ya, perusahaan jasa. Itu boleh nggak? Nah, kalau sistem maklar itu setahu saya boleh ya, boleh saja ya. Misalkan kita punya produk nih, produk barang tapi ya, produk barang. Kemudian atau teman kita punya produk barang, ya misalkan dia jual HP second ya, HP second misalkan Apple ya, iPhone ya, harga iPhone berapa tuh? iPhone yang second ya,
Misalkan harganya dia harga 5 juta misalkan, tapi masih bagus. Kita tahu bahwa dia jual barang bagus, harga 5 juta. Lalu kemudian ada orang nyari nih, ada orang nyari iPhone. Nah, dia punya budget juga 5 juta. Cuman dia bingung, dia beli di mana tuh? Karena dia nggak ngerti iPhone yang bagus seperti apa. Gitu ya, iPhone yang bagus seperti apa. Akhirnya dia ngubungin kita, minta tolong cariin. Nah, kita sebagai orang yang tahu, kita kasih referensi. Gitu. Tapi kita nggak kasih referensi karena kita mau dapat sesuatu juga, maka kita jualin barang dari teman kita yang punya iPhone ke orang yang butuh iPhone. Kita sebagai ditengahin, sebagai maklar lah istilahnya gitu. Nah, tetapi ada syaratnya. Kita nggak boleh ngejual barang, ya, ngejual barang atau produk barang sebelum kita milikin, gitu. Sebelum kita milikin. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita mau jual barang ke misalkan yang butuh iPhone tadi, maka barang yang orang jual, yang teman kita jual itu yang punya produk barang itu harus kita beli dulu, baru kita jual menjadi hak milik kita, lalu kemudian kita jual ke orang yang butuh tersebut. Nah, itu masuknya jual beli. Ya, itu gitu caranya, mekanismenya seperti itu. Nah, atau yang kedua, yang pertama itu, yang kedua adalah si yang punya produk nih itu ngejualin kepada kita, minta jualin, jadi kita sebagai marketing, ya, sebagai marketing nyari orang yang mau beli. Nanti kita dapat selisih harga, tapi harganya adalah dari yang punya barang. Misalkan dia 5 juta nih, oke, gue mau punya 5 juta ya, lu jual dia 6 juta gitu, dijual 6 juta, laku 6 juta gitu. Nah, 1 jutanya buat saya sebagai fee marketing. Nah, itu dua opsi yang dilakukan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja ya. Biasanya seperti itu. Perjanjiannya seperti itu ya. Jadi dia ada orang butuh pekerja. Nah, pekerja yang butuh pekerja misalkan dari Arab Saudi nih. Arab Saudi butuh pekerja untuk rumah tangga. Nah, akan digaji misalkan 2 juta rupiah per bulan gitu. Nah, lalu kemudian si pekerja nih yang direkrut sama dia untuk jadi pekerja, nah itu akan digaji oleh saya gitu. Akan digaji oleh saya sebagai penyalur tenaga kerja sebesar misalkan 1.750.000. Nah, berarti saya punya akad kepada yang butuh kerja dan saya punya akad terhadap yang butuh pekerjaan, ya. Nah, selisihnya itu diambil sebagai untung karena biaya jasa. Nah, setahu saya itu boleh, gitu. Tapi memang harus jelas akadnya, gitu. Akad antara poin-poin misalkan antara saya dengan yang butuh pekerja itu harus sama akadnya dengan antara saya dengan yang membutuhkan pekerjaan. Itu harus klop. Misalkan dari sisi job desk-nya itu harus clear ya, harus clear. Jadi ketika job desk yang saya yang butuh pekerja itu misalkan pekerjaannya hanya ngepel, jagain anak dan bersih-bersih rumah cuma 3, maka cuma 3 itu aja yang dilakukan. Dan ketika saya ke yang pekerja tadi, ya maka itu juga yang disampaikan. Jadi sama, ya job desk-nya sama, akadnya sama. Nah, gitu. Terus kemudian kalau misalkan ada perbedaan, maka sebenarnya itu harus ada namanya konsep compliance, ya. Compliance berarti pengaduan karena ada ketidaksesuaian. Nah, itu harus cantum juga di akad. Kalau nggak ada, maka itu menyalahi prosedur. Nah itu berarti udah nggak syar'i pasti. Jangankan syar'i, karena itu menjadi penipuan jadinya. Itu terjadi zolim namanya. Ya, zolim juga dilarang dalam agama. Jadi mesti dilihat di situnya, dilihat dari akadnya. Kalau akadnya itu nggak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka itu terjadi zolim, itu terjadi penipuan ya, jadi penipuan. Dan penyalur tenaga kerja ini juga bertanggung jawab, menjadi penanggung jawab ya terhadap kesusahan yang mungkin akan terjadi kepada pekerja tadi. Tapi kenyataannya kan nggak begitu ya, kalau sekarang ya, kalau udah di sono ya udah dilepas gitu aja gitu, nggak dibelain juga ketika ada masalah. Ujung-ujungnya pemerintah kita yang tempuan
Nah, itu yang jadi PR kita. Nah, itu mesti penyalur tenaga kerja harus tahu dulu nih. Sebenarnya itu menjadi PR juga ya. Kezaliman itu banyak terjadi kepada para imigran ya, para imigran atau para pekerja migran ya, pekerja yang berada di luar negeri itu TKI, TKW gitu. TKI berarti secara umum pria bisa wanita. Kalau TKW tenaga kerja wanita, apalagi wanita ya di luar negeri itu kan harusnya tetap harus diawasi terus karena wanita itu kan harusnya dilindungi gitu, sifatnya harus dilindungi, nggak bisa dilepas begitu aja. Jadi gitu Bu, jadi ngelihat akadnya, perjanjiannya. Dia kalau misalkan mau keluar negeri lihat akadnya nih, gitu. Kalau misalkan nanti ada perbedaan, boleh nuntut nggak? Dan gimana cara nuntutnya itu harus jelas. Karena kalau nggak jelas, kemudian berbeda, kita dizalimi di negara sana, nanti kita nggak punya kekuatan hukum. Kita nggak punya kekuatan hukum untuk membela diri. Dan kita sudah tanda tangan di sana. Itu bahaya lagi gitu. Itu bahaya lagi. Jadi mesti dipikirin banget ketika mau kerja di luar negeri. Kecuali mau kerja di tetangga gitu ya. Itu beda urusan. Saya punya asisten rumah tangga, itu nggak pakai perjanjian kontrak. Ya, nggak pakai perjanjian kontrak. Itu cukup gaji segini, dia setuju, oke, itu jalan aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ada risiko-risiko tinggi, itu lebih baik pakai kontrak gitu ya, seperti itu Bu ya. Ada lagi itu, ada link presensi, sekalian bisa diisi link presensinya. Ada yang mau nanya lagi? Ustaz, Ya, kan tadi Ustaz bilang kalau misalnya punya rezeki lebih bisa beli barang-barang mewah kan. Pertanyaan saya, apakah seorang muslim diperbolehkan untuk meniru Siska Kol? Apa? Meniru apa yang dilakukan oleh Siska Kol, seorang tiktokers yang pamer kekayaan gitu Ustaz. Oh, pamer kekayaan. Ya, jadi prinsipnya adalah gini. Prinsip dasarnya adalah semua yang Allah ciptakan itu ya, itu diciptakan untuk manusia sebagai khalifah ya. Khalifah itu pengelola ya. Khalifah itu pengertiannya nggak cuma memimpin negara, tapi pengelola sumber daya alam atau sumber daya yang Allah ciptakan apapun. Nah, prinsipnya satu itu. Berarti kita bebas tuh ngelola ya. Misalnya kita punya lahan pertanian, kita kelola menjadi lahan sawah, bikin peternakan, bikin perikanan. Karena itu punya kita kelola semaksimal kita, tapi dengan syarat-syarat syar'i yang nggak boleh menzalimi orang, nggak boleh ada penipuan, nggak boleh macam-macam gitu ya, norma-norma Islamiyah. Lalu kemudian ketika kita bisnis seperti itu, kita dapat untung banyak. Sehingga kita beli aset ya. Kita beli mobil, kita beli rumah, kita beli macam-macam. Nah itu kan sekarang banyak terjadi ya. Orang dibebaskan lahannya, dapat duit kaget ya. 1 miliar, 2 miliar, sehingga dia beli beli banyak barang mewah ya. Atau beli Alphard, Toyota Rush begitu, bangun rumah. Itu boleh nggak? Pertama, prinsipnya boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Nah, yang kedua, dia balik lagi ke niat asalnya. Pertama, jika dia niatnya itu adalah untuk bersyukur dan tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu juga bagian dari sesuatu yang nggak boleh. Ya. Kemudian mubazir itu berarti kita menggunakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan, tapi kita konsumsi gitu. Itu masuk ke mubazir. Nah itu nggak boleh. Berlebihan nggak boleh, mubazir nggak boleh. Boros juga nggak boleh. Nah itu bagian dari batasannya juga. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar kita supaya misalkan beli mobil supaya memudahkan kita, memudahkan pekerjaan kita, aktivitas kita, mobilitas kita, ya, dan tidak ada maksud untuk pamer dan bersombong-sombong ria, karena sombong juga nggak boleh begitu. Karena kalau misalkan dia berniat sombong, maka dibatasi lagi bahwa sombong itu nggak boleh gitu. Jadi balik lagi kepada niat dirinya tuh Pak Ismail, Mas Ismail gitu. Nah, intinya adalah pertama apa yang dikonsumsi atau yang dipergunakan pertama, atau yang dikeluarkan hartanya itu pertama dia nggak boros.
Ya, nggak mubazir yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada niat sombong. Begitu. Tidak ada niat sombong. Kemudian yang keempat, jangan lupa kewajiban dia ketika dia punya duit berlebih yang dikasih Allah SWT, dia harus keluarkan kewajibannya. Gitu. Itu sih batasannya tuh Pak, Mas Ismail. Ya, balik lagi kepada dirinya. Kalau dia paham, dia pasti nggak melakukan itu. Gitu. Itu Pak Ismail. Udah jelas. Terima kasih. Jadi kalau Pak Ismail punya duit 1 miliar, kira-kira mau beli apa? Beli tanah kali. Beli tanah. Sama invest paling. Kenapa? Paling beli saham. Oh, beli saham. Oke, bagus. Investasi di saham. Ya. Oke, ada lagi? Udah jam 5 pas. Iya, waktunya. Udah maghrib di sana ya? Iya, Ustadz, 5 menit lagi ini. Oh, pas. Oke. Kalau sudah ya, kan dicukupi saja sesi hari ini. Baik sekali, Ustadz. Ya, kembali diingatkan kepada peserta agar mengisi link presensi. Link presensinya sudah dibuka 5 menit tadi dan maksimal akan ditutup 10 menit setelah sesinya yang selesai. Untuk linknya mungkin bisa di copy paste aja, soalnya tampilannya di saya juga seperti itu. Ya, Masya Allah, sampai juga kita di akhir sesi hari ini. Semoga ilmu yang tadi disemai oleh Kak Hafif bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar segala pundi-pundi uang yang kita hasilkan itu halalan thayyiban karena didapatkannya dengan jalan yang syar'i. Amin, Allahumma amin. Nah, pada akhirnya kesimpulan materi kita pada hari adalah sudah selayaknya bisnis Islam oleh niat kita Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya agar mendapat sebesar-besarnya rahmat darinya. Nah, dalam menjalankannya kita harus memiliki visi dan rencana yang tersusun rapi agar jalan yang kita tempuh selalu terarah hingga di tujuan nanti. Nah, hendaknya juga apa yang kita mulai itu harus terorganisir karena Allah mencintai barisan yang teratur seperti apa yang disampaikan oleh Kak Afif tadi. Setelah itu kita harus menggalakkan ikhtiar karena pada hakikatnya Allah sudah menghamparkan bumi dan seluruh isinya untuk kita jadikan ladang rizki. Nah, terakhir kita harus bisa mengontrol diri mengingat segala visi dan rencana yang disandarkan padanya sedari awal karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita, mengawasi hamba-hambanya. Nah, terima kasih untuk ilmu bermanfaat yang diwakafkan Kak Hafif hari ini. Maaf jika sepanjang agenda terdapat kekeliruan dari diri saya pribadi. Selamat menanti waktu berbuka puasa untuk Kak Hafif, panitia, dan rekan-rekan peserta semuanya. Kita tutup sesi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Rekan-rekan Korma ya, kami ingatkan bahwa sesi 5 akan diadakan pada hari Senin 26 April 2021 dengan tajuk materinya marketing syariah. Jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Adila di sana dan teman-teman semua. Selamat berbuka puasa. Semoga hari ini kita puasanya sempurna, mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di hari Senin di materi kelima marketing syariah, mudah-mudahan lebih menarik dan bermanfaat. Baik, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Afif. Makasih Kak Terima Dila. kasih Kak Afif, Fadila semuanya. Selamat berbuka. Masih lama. Afif, Ya. Kanana, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kana, masih ada nggak sih? Kanana ada nih Kanana. Ada itu kan anak. Oh iya ada. Oh iya ada tuh. Ya, Masih lemas nak? ya lumayan Saturasi aman nak. aman. Udah nggak mual? Masih. Oh masih mual. Oke.
Ini saya berhubung jadi host, ini saya tutup ya, nggak apa-apa ya? Oh iya deh. Karena kalau tutup semua nih. Iya. Iya. Maaf ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Salam.